Assalamualaikum. Hari ini kita akan input eh, berkas, bukan input ya, belajar menginput berkas untuk inventaris ruangan. Nah, ini ada di SIMRS. Saja yang di sini jenis barang, merek, model, nomor seri pabrik, ukuran, bahan, tahun pembuatan dan pembelian, keadaan baik rusak ringan, asal barang keterangan. Nah, di sini kita input di SIMRS. Kenapa harus di input di sistem? Karena nanti itu datanya akan memudahkan semuanya ketika mau mendapatkan data tersebut. Jadi datanya tidak lagi mencari-cari dalam berkas seperti file ini. Ya enggak Mas Bro? Ya. Ya, jadi seperti itu. Nanti berkasnya di SIMRS. Nah, ketika barang itu pindah, kita tinggal buka SIMRS saja. Nah, kemudian nanti kita print data inventarisnya kalau kita butuh ngeprint. Jadi tidak lagi misalnya kalau kertas kayak gini, kita input di sini, input di komputer, kemudian diarsipkan, kemudian nanti ada file lagi dari ruangan lain kayak gini. Nanti misalnya komputer saya ini dipakai oleh komputer di ruangan, nah itu kan harus merubah data inventaris di ruangan saya, kertasnya ini dirubah juga. Nah, kemudian merubah di data Excel mungkin, nah itu kan ribet. File ruangan ini berubah, nanti file yang di ruangan lain juga berubah juga, jadi tidak efektif ya. Coba kita buka di SIMRS apakah sudah memenuhi kriteria seperti ini atau mungkin mendekati ya. Kita coba Mas campur. Yep. Sudah masuk data di menu, kemudian di kaca pembesar ini di pencarian cari inventaris ya, atau dia cari di data inventaris di mana masuknya. Di mana ya? Aset. Nah, kita masuk di F ya. F, aset, inventaris barang dan instalasi kesehatan lingkungan. Kita buka saja. Nah, di sini kita inputnya di mana ya? Apakah saya tahu? Jadi kita input ada hibah ya. Nah, ini perlu kita input ini. Kode pemberi. Kode pemberinya apa ya kemarin? Net1 ya. Net1. Nama pemberinya PT Sampurna apa ya? Alamatnya Jambi, Jakarta ya. Jambi aja. Teleponnya saya lupa. Kotanya Jambi. Kita simpan. Data pemberi hibah. Coba kita input. Kenapa hilang? Kemudian jenis inventaris. Komputer, meja. Kalau modem itu apa? Komputer apa bro? Aksesoris komputer. Pakai headset ini Mas Bro ini.
diajak bicara. Kita cari di kategorinya apa ya. Kategori inventaris itu adalah elektronik, kemudian lemari, aksesoris komputer, kemudian kalau keluar mesti kayak gini ya, merek inventarisnya Net1, karena kemarin kita dapat inventaris dari Net1 modem ya, nama mereknya Net1. Ya, simpan saja. Kemudian ruang inventaris SIM-RS ada. Oke. Kemudian menu lagi ya, ini nggak tahu ya kayak gini ya. Produsen inventaris, produsennya PT Sampurna, Sampoerna, alamat Jakarta, nomor teleponnya saya nggak tahu, ini pakai bisa enggak itu, kalau biasanya nomor itu harus nomor, websitenya saya belum enggak bisa ya. Oke, ini produsennya kita ini dulu. Terus koleksi inventaris. Nah, ini koleksinya, kode barang. Nah, kode barang itu bisa kita pakai scanner ya harusnya. Karena kita tidak punya scanner. Nama barangnya adalah modem wifi ya. Net1. Jumlah barangnya 1, tahun produksinya saya kurang tahu ya. Produsennya adalah PT Sampurna, mereknya Net1, barcode-nya nggak ada, kategorinya elektronik ya. Jenisnya ini di sini jenis barang, jenis inventaris, jenis inventaris apa ya? Elektronik aja lah. Kategori elektronik, jenisnya elektronik gitu ya, kira-kira aja lah. Ini datanya adalah ini. Kemudian kemana lagi? Nah, sayangnya itu langsung keluar ya. Kemudian koleksi data inventarisnya. Nah, sini datanya adalah ini. Net1 tadi di mana tadi? Net1 belum ada ya, belum di sini ya. Baru barangnya adalah semua ada. Nah, ini datanya di sini kan belum ada nih ya. Nah, ini kan Net1 belum ada nih.
Jadi kita input di sini atau dimunculkan ini atau dimunculkan dari klik barunya. Ini kode barang ini biasanya pakai scan ya, atau kita input nanti. Di spasi, kemudian harganya tidak ada, asalnya adalah IBA, ruangnya adalah unit SIM RS, nya tidak ada ya, boxnya tidak ada. Jadi status ada ya, harganya ya. Jadi sini nanti ada datanya network. Nanti kalau ini mau dipindah kan tinggal dipindah barang, dipindah di ruangan. Nah, ini ada data bisa kita cetak. Nah, seperti itu ya. Bisa saya sembunyikan dulu kameranya. Merek, kode barang, harga, ruangan. Nah, misalnya kita mau ruangan unit SIM RS saja misalnya. Nah, kita centang. Nah, jadi yang ada di SIM RS ini ada modem, kemudian ada Asus ya misalnya. Nah, kita cetak per ruangan ini. Jadi, nah, data inventaris ruangannya hanya unit SIM RS semua nih. Kita bagaimana? Apakah ini membantu teman-teman? Keterangannya, statusnya ada ya, tapi tidak dijelaskan di sini adanya tuh bagaimana. Coba kalau statusnya itu kita status keadaannya tuh rusak, hilang, kebaikan, dipinjam ya. Baik, jumlah barangnya ada. Nah, dari jenis barangnya, jenis barang ada ya, nama barang ya, nama barang, modem, mereknya itu ada nomor seri pabriknya. Nomor seri itu sebenarnya ini kode barang ini ya. Oh, ini serial numbernya ya. Serial number itu biasanya kan ada barcode-nya itu, tinggal scan sebenarnya. Kalau petugas di apa namanya, petugas di mana ini, kalau arsip barang ya, apa bagiannya, radius. Ini saya turunkan dulu ya di sini ya. Oke, sinilah ya. Di situ ada apa aja datanya. Barang ada, di rak mana ya, gitu. Kita kecilkan biar nampil semua nih. Nah, ini kita ini lagi ya, biar tak lebar ini aja. Oke, tuh ukuran di sini tidak ada ya, ukuran bahan tidak ada ya. Tahun pembuatan ada, kode inventaris ada.
Terus jumlah barang ada jumlahnya sini. Mana jumlahnya? Ada ya. Nah, di sini dia jumlah barang itu adanya di ruang inventaris. Oh, di mana ya? Nah, ini jumlahnya adanya di sini. Jadi kita bisa cetak ke data koleksi barang itu jenisnya AC ini ya. Jumlahnya adanya di beda data ya. Tapi intinya walaupun ini kan formatnya sebenarnya, tapi kalau untuk masuknya itu ya di sini. Jadi datanya adalah di data inventaris. Jadi di sini tidak ada jumlah barangnya kalau mau dicetak, tapi sebenarnya ada ini jumlahnya. Ya, seperti itu untuk jumlah barangnya di tempat order lain. Asal barang dari mana? Asal barangnya ini bantuan. Asalnya, nah ini ada ya, hibah segala macam. Keterangan untuk keterangan tidak ada. Mungkin keterangan itu kan sebagai tambahan. Bisa aja keterangannya nilai atau ya apa. Tidak ada di sini keterangannya. Dan keterangan pun itu apa ya? Data-data yang perlu diinputkan. Di sini tidak ada. Tidak perlu kayaknya. Kemudian kita buka lagi sirkulasi inventaris. Bagaimana sirkulasinya? Misalnya data ini, data inventaris, kita input status dipinjam apa ya? Dipinjam. Nah, dipinjam siapa ya nanti ya? Oh, gini ya. Saya coba wifi. Misalnya wifi-nya statusnya ada, kemudian dipinjam. Dipinjam, saya buat di sini dipinjam di mana? Misalnya dipinjam direktur. Direktur. Kita simpan. Gagal. Wow. Oh, harusnya itu ganti ya. Jadi harusnya ganti, bukan disimpan. Dipinjam uang direktur. Ganti. Jadi nanti di sini statusnya adalah dipinjam. Seperti ini ya. Dipinjam uang direktur. Ini statusnya. Seperti itu. Kemudian coba kita lihat di data inventarisnya, sirkulasinya. Apa di sini? Tidak muncul ya. Status dipinjam tidak ada. Oh, ini ya. Misalnya pinjam. Nomor inventarisnya, oh dari sini kalau mau minjam barang. Ini kemudian itu dipinjam tanggal 9, peminjamnya adalah DR Dianti Mas.
pinjamnya kosong, tugasnya, nah ini mengganggu ini kameranya, kita ini dulu ya, sembunyikan dulu. Kita peminjamnya Nur Halim, ada ya nama saya, mana nih? Hakim, saya kok tidak ada ini. Oh, ada. Saya jadi apa di sini? Misalnya peminjamnya Pak Halim, ya Pak. izin mengambil ini Pak Halim ya. Karena Pak Halim sudah ngomong Pak Halim. Ya. Ya. Oh silakan Pak, untuk ditaruh mana itu Pak nanti Pak? Apa? Taruh di mana? Bari natar di mobil lah. Oh di mobil ambulan Pak ya, biar pasiennya ini Pak ya. Jadi saya izin Pak ya, ambil ini Pak ya. Monggo Pak. Pak Halim buat. Lagi buat tutorial input nih, nah Mas Bro. Misalnya ini siapa? Oke, ada rusak nih Pak, ada. Saja ya. Kita simpan. Oke, maaf barang maaf barang dipinjam. Oh. Oke, mau pamit Pak Halim ya? Ya, ya. Tadi sudah bilang Pak Halim tadi. Yang dipinjam. Ini saya oh, kita cari yang lain. LCD apa ya? Canon MX. Misalnya ini. Nah, dipinjam. Kan ya begitu ya. Barang ini produksinya, kategorinya printer dipinjam. Nah tapi di sini tidak ada ruangannya, hanya ada nama peminjamnya, teleponnya, tanggal pinjamnya. Jadi di situ ya. Jadi berarti nanti harus diinput lagi di sini. Nah, berarti data inventarisnya itu harus di sini ya, dipinjam. Nah, tadi data dipinjam. Statusnya saya rubah lagi di ada, kemudian SIM-RS, simpan. Oh salah lagi, jadi setiap menyimpan ini harus diganti, bukan disimpan. Kalau simpan itu adalah file baru itu disimpan, karena kita filenya sudah ada, jadi seperti kita itu menyimpan save as gitu ya. Nah, kalau ini harusnya save ya, save itu berarti ganti. Oke, situ. Sekarang kita lihat datanya. Canon MX. Sekarang kita coba lagi data inventaris Canon MX. Statusnya bantuan dipinjam. Nah ini dipinjamnya. Nah, itu ada yang minjam ini. Dipinjam oleh siapa? Nah, statusnya hanya pinjam. Jadi kalau sirkulasinya gimana barangnya itu? Oh, dipinjam oleh ini ya.
tergantung pemanfaatannya ya, atau langsung di data inventaris kita rubah statusnya itu dipinjam ya. Jadi kita rubah di sini data inventarisnya, kita rubah di situ, atau kita di sirkulasi inventaris ya. Kemudian permintaan perbaikan inventaris, nah ini juga penting. Nomor inventaris perbaikan, misalnya Canon ini kerusakannya, teman-teman silahkan diisi ya. Misalnya komputernya, printernya rusak, deskripsikan kerusakannya. Misalnya tidak bisa ngeprint, bisa ngeprint. Yang meminta adalah tugasnya, kemudian disimpan. Jadi itu bagus juga ini untuk riwayat perbaikan segala macamnya di situ ya. Nanti setelah itu di sini ada apa? Ada input, ada. Nah, setelah itu barang ini, MX ini berarti di sini statusnya nanti kita rubah juga. Datanya ini MX ini kita di sini ya. Statusnya adalah rusak, rusak, atau lagi perbaikan. Kalau masih tempat perbaikan ya, perbaikan aja, belum dinyatakan rusak soalnya. Perbaikan kita ganti, bukan simpan ya, ganti. Yap, datanya di sini kita buat lagi, simpan. Sekarang AC datanya. Desktop PC. Nah, seperti itu teman-teman. Kita buka lagi di menu lain. Permintaan perbaikan sudah tadi kita buka. Sekarang pengajuan aset inventaris. Ya, kita input. Atau di sini baru, nah sama aja ya. Diajukan oleh Nur Halim misalnya. Nama saya tidak ada ini, di mana ya? Nur Hayati misalnya, tidak ada nama saya. Terus urgensi, Cito, emergency biasa, kemudian aset atau inventaris, bidang, departemen. Ada ini. Kalau ini klinis, rekam departemennya pidana. Urgensi, jumlah, latar belakang, spesifikasi, PJ terkaitnya, kayak gitu ya. Spesifikasi, ya. Maaf, sudah tidak boleh kosong. Terserahlah. Nama barangnya mobil. Saya minta mobil inventaris, ya kan? Oke, maaf, latar belakangnya saya sering jalan-jalan. Itu yang melatar belakangi permintaan inventaris. Ya, jumlahnya tidak boleh kosong. Wow. Saya mau minta mobil, jumlahnya 5 misalnya ya, 2 misalnya ya. Harganya 200 juta. Wah. Jadi itu ya totalnya. Oke, saya ajukan. Maaf, keterangan tidak boleh kosong. Walah, keterangan apa ya? Saya tolong ya, jangan segera, kita minta tolong ya, tolong banget ya, tapi kan banget. Oke, nah sudah tersimpan. Jadi
pengajuan aset. Nah, bisa kita ajukan di sini ya. Oh, ada yang kita ajukan. Kemudian ini bisa kita cetak nih kayaknya. Nah, coba kayak apa nih hasilnya? Oh, gini ya. Latar belakangnya apa, nama barangnya apa. Oh, nanti kalau saya butuh server kan, nah servernya ini cuma satu, saya mau minta latar belakangnya itu. Terus nama barangnya, spesifikasinya, oh spesifikasi keterangan itu ya. Nah, jadi keterangan tadi spesifikasinya adalah komputernya segini ya, RAM-nya harus 100 GB misalnya. Keterangannya tolong banget. Oh, spesifikasi tadi ya, gitu ya. Oh, spesifikasi itu ininya. Oke, kayak gitu. Sekarang kita masuk lagi ke menu lagi, pengajuan inventaris sudah. Sekarang rekap pengajuan. Nah, ini kita rekap Januari, Februari, kita cetak. Berhubung sudah azan ya, kita dengarkan dulu azan. أشهد أن لا Pause dulu ya. Ya, kita kembali lagi di sini ya. Nah, ini adalah rekap pengajuan aset. Kita 2010, 2020 ya. Kita semua. Oke, ada tak? Jadi ini ya. Kita cetak. Kita cetak di pengajuannya, totalnya berapa nanti ya. Nanti kok tidak masuk ya, ruangan apa tadi. Nah ini ya, di sini ada ruangan kebidanan, itu mengajukan ini tadi ya, totalnya 400 juta, proses ya, setujui tidak setujui ya. Nah itu, nah kalau mau menyetujui gimana ya caranya? Coba lagi buka pengajuan. Nah, pengajuan. Nah, pengajuannya ini adalah di sini ya. Status disetujui atau kita tolak ya. Atau status proses pengajuan. Nah, gitu. Kalau kita tolak ya, berarti nanti di sini tidak penting ini ya, mobil ini enak aja kamu ya, kita mobil ya. Kita tolak saja ya. Jadi rekapnya di sini tadi nanti akan munculnya adalah ditolak. Kita print ya. Kebidanan IT ya. Nah itu ditolak. Ini pengajuan jumlah ditolaknya ini ya. Sedangkan untuk peruangan tadi di mana? Nah ini ditolak, disetujui. Nah, ini ya. Jadi ini sangat bermanfaat ya. Kita lihat
oh disetujui atau tidak, statusnya apa, kan bisa. Kemudian barang CSSD, ya, inventarisnya apa barang CSSD itu. Nah, di sini dimasukkan barang CSSD. Apa? Misalnya di sini belum masuk ya. Ini jenisnya apa? Set bedah gitu ya. Kita simpan. Terus kemudian pemakaian air PDAM. Input data petugasnya adalah siapa ya? Misalnya sapi. Nah, meterannya sekian, hitung jumlah hariannya berapa, kemudian keterangan ya. Itu kita catat ini tanggal jam berapa ya. Di situ dan hari ini jamnya sudah aja ya. Oke, simpan misalnya. Simpan. Tidak boleh kosong. Ya, terus kemudian limbah pada B3 medis. Oke, kita input juga nih baru. Nah, di sini juga bisa. Petugasnya adalah Juwita. Nomor dokumennya berapa, tujuan penyerahan limbah B3-nya apa, berapa sisanya, jumlah kilonya ya. Data limbah B3 keluar TPS. Kemudian limbah padat, silakan masuk inventaris ya ini berarti ya. Mutu, tugasnya siapa, meterannya, jumlah harian. Ini silakan untuk inventaris. Tugas, rincian kegiatan, rekomendasi. Oke, seperti itu menu F yang bisa saya berikan. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan tanya ya. Putus ya. Coba kita sambungkan lagi kameranya. Scan lagi. Nah, untuk mode kamera ini harus di mode debuggingnya, di debug ya. Itu dicentang dulu ya. Biar nanti bisa tersambung dengan kamera ini, kamera HP-nya ya. Jangan lupa mode debugging aktifkan dulu di biasanya di sistem manajemen pengaturan ya. Pengaturannya itu kemudian pilih cari aja di situ ya, status di mana ya. Udah ya teman-teman, untuk inventaris mungkin ini yang bisa saya sampaikan dulu untuk sekarang. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan kirim di WhatsApp saya atau di deskripsi video, deskripsi komen di video ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.